Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat memang kalau sudah makan siang. Biasa mengantuk di mata ya juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama dan terutama sebelum kita lanjutkan membaca, kita semua sama-sama suratul Fatihah dengan niat Allah bukakan pintu pikiran dan hati ini. Semoga insyaallah di tahun 2024 kita akan menjadi hamba Allah yang semakin lebih baik, semakin bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh Allah melalui negara kepada kita semua. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, Bapak Taufik. Alhamdulillah. Sama ternyata nama mata. Pasti sifatnya beliau dengan sifatku sama. Orang yang selalu bersedekah. Amin. Begitu pula yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan Bapak Pengawas, Bapak Pejabat. Mohon maaf Ustaz Ansar tidak bisa menyebut satu persatu, serta seluruh yang hadir di tempat ini. Moga-moga kita semua masuk dalam kategori orang yang sukses dunia, juga insyaallah sukses nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau hanya sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat, mohon maaf, alangkah ruginya kita. Maka yang terbaik kedua-duanya. Maka mengambil tema di atas, ikhtiar dalam bekerja, bersyukur dalam pencapaian. Apa pelajaran yang kita ingin ambil? Saya, Pak Kepala Kantor, kita semua yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya, dulu waktu tapi belum menjadi pejabat, belum ada pekerjaan tak, dalam kurung baru ki cari-cari pekerjaan, pasti selalu ki semua berdoa. Tidak ada orang yang tidak berdoa itu kepada Allah pada saat dulu belum ada pekerjaannya. Diangkat kedua tangan tak memohon. Itu adalah bentuk ikhtiar. Maka dalam Al-Quran surah Yunus Allah berikan gambaran. Mudah-mudahan setelah kita dengarkan ayat ini tersinggung lagi sedikit. Sebagaimana tadi didengarkan makna ayat yang dibaca tadi. Begitu banyak kalimat-kalimat yang bisa kita tangkap setelah engkau mendapatkan banyak rezeki. Jangan lupa berbagi. Itu kan tadi maknanya ayat-ayat yang diangkat. Ayatnya berbunyi, wa iza mazzal insana durrun du'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kasyafna anhu durra marra ka'allam yad'una ila durri massa kadzalika zuyyina lil musrifin makanu ya'malun. Artinya, apabila kita ini mendapatkan cobaan, dapat musibah, termasuk belum ada pekerjaan belum bagi siapa-siapa, maka durrun da'ana, kita ini kata Allah mengangkat kedua tangan. Betul tidak adik-adikku semua di belakang? Betul ya? Yang belum punya suami, angkat tangannya ya Allah. Semoga ada mijafa tahun 2024 ya Allah. Amin. Ya laki-laki ya Allah. Semoga insya Allah juga ketemu mi jodohku ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau amin saya nanti ada. Amin ya rabbal alamin.
Yang sudah punya istri dan anak, ya Allah, semoga makin setia ya Allah. Kenapa mesti begitu? Berlindung dari tipu muslihat yang namanya selalu ada godaan. Siapa sih yang tidak digoda oleh setan? Kita semua digoda oleh setan. Dilanjut kembali maknanya itu tadi ayat. Durrun du'ana li janbihi au qa'idan au qa'iman. Engkau mengangkat kedua tanganmu memohon meminta kepadaku bukan saja pada saat engkau duduk, bukan saja pada saat terbangun dari tidur, bukan saja pada saat berjalan, tapi kita selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang menangis, ya Allah, kemana meminta ya Allah? Kita mamin ya Allah, kita mamin tidak ada yang lain ya Allah. Kemana kau minta ya Allah? Nabi malaikat kan, keluar ke air mata anak. Tapi sebentar tak lupa lagi itu. Koma. Pertanyaannya sebelum dilanjut makna ayatnya, betul tidak kita ini sebenarnya mendapatkan rezeki dari Allah? Diakui atau tidak adinda di belakang ini semua? Kita akui itu bahwa semua capaian kita hari ini itu pasti karena Allah yang titipkan. Yakin pasti kita sadari. Tapi sambungannya ayat menegur dalam sangat halus bagi orang yang punya perasaan mendengarkan kalimat ini. Falamma kasyafna anhu durra marra ka'allam yad'una ila durri maswa. Tapi manusia apabila yang dia minta tadi sudah miku kasih, yang belum lolos pada saat mendaftar sudah lolos, yang belum ada tadi jabatannya minta supaya diberikan jabatan, ada Tommy jabatannya. Masya Allah, engkau seolah-olah lupa bahwa dulu selalu berdoa. Nak kena maki ini. Siapa yang nak kena? Ya lupa bersyukur. Nak kena maki semua yang lupa bersyukur. Dulu waktunya belum apa-apa selalu minta. Tapi setelah diberikan oleh Allah, seolah-olah lupa bahwa kita bukan siapa-siapa. Apa yang mau dibanggakan ini, adinda? Apa yang mau dibanggakan ini, adik-adikku semua, kakanda, saudara-saudaraku? Apa mau dibanggakan? Cincin, gelang, kalung, ibu-ibu yang dimiliki hari ini, apa yang mau dibanggakan? Mati nanti dipakai tidak cincin, gelang, kalung tak, ibu-ibu yang sudah punya suami? Halo, jawab dulu guys. Halo, supaya jangan begitu terlalu bangga dengan cincin, gelang, kelas tak semua. Itu cincin, gelang, kalung, emas tak kalau meninggal dipakai tidak? Anakku jipal. Pertanyaannya, kalau kita lebih dulu dibandingkan suami tak masih kuat dan sehat, pertanyaannya siapa yang pakai cincin, gelang, kalung tak nanti kalau sudah dikubur? Halo, jujur dulu siapa yang pakai? Ada. Jamaki munafik ditahu gitu ada jadi hatita. Kupastikan dinda ya, ibu-ibu saudaraku semua kakanda nanti meninggal cincin, gelang, kalung tak, mohon maaf di ikhlas bagi saja nih dari sekarang karena pasti pakai istri baru ipapa. Makanya santai maki. Ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Halo, ulangi. Ikhlas tidak? Yang adik-adik di belakang bilang ikhlas, tapi yang di samping kanan dia bilang puri-puri toh. Jadi apa mau dibanggakan? Mohon maaf. Santai maki. Santai supaya hidup ini bermakna. Ini nanti fotonya Pak Kepala Kantor, insya Allah disimpan di atas. Apa maknanya kira-kira ini di atas? Pesan yang tersirat dari makna di atas ini sederhana. Dalam bekerja pasti kita tahu. Ini Masya Allah pernah memimpin saya. Dan mohon maaf Bapak Kepala Kantor, itu staf tak pasti bisa menilai itu mohon maaf. Dia bilang, ini baik, nak dulu ini. Mohon maaf deh. Tidak apa-apa ya kapan saya panggil kanda. Mungkin saya 34 nih kanda. 44.
Pasti bilang, kalau Ibu Siti Aminah dulu enak, tapi deh sana kuru-kuruan. Contoh. Ada kasih tahu sini. Ini sengaja disimpan, sengaja itu. Mungkin suatu waktu duduk di pertemuan dia mukanya, oh Pak Haji Asma'in, oh ya dulu. Giliran Pak Kepala Kantor Pak Taupi tinggalkan nih tugas di tempat lain, maka terpasanglah fotonya. Deh ini itu itu enggak tahu apa sambungannya. Pokoknya pasti Bang ini dulu lah. Itulah Nabi selalu menyampaikan nasihat kepada kita semua, khairun nas yanfa'ulin nas. Orang yang baik adalah orang yang selalu juga punya kebaikan dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Maka supaya tambah semangat kita berbuat baik di tahun 2024, ayo kita sama-sama salawat badan. Ayo deh supaya tambah semangat kita meresapi tugas kita dan selalu kita berbuat baik di tahun ini. Semakin tinggi capaian target akan semakin lebih hebat dibandingkan yang sudah berjalan. Amin. Mari kita sambung. Makanya Allah juga sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya pun senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah pula kita bersalawat kepada Rasulullah. Apa yang kita rasakan tadi dengan bersalawat adindaku semua di belakang, tanpa kita sadari, tenang itu rasanya hati kita. Coba Maki, di saat galau-galau ki, menyendiri ki setelah sholat, salawat Maki, tenang itu perasaan kita. Di saat naik rezeki kita, salawat ki, pasti terbayang di pikiran kita, itu kedua tetangga aku ya Allah, anaknya kedua 5 tidak ada pekerjaannya, baiknya itu kalau aku kasih tuan kedua 20.000 besok, itu salawat ki, banyak-banyak salawat, supaya hati ini senantiasa menjadi lembut, supaya hati ini selalu ingin berbagi. Apa artinya harta yang banyak, tapi tidak pernah kita kasih juga orang, betul tidak? Itu sedikit yang jawab. Halo, tapi di sini tidak ada jiro orang seke di sini toh. Tidak ada jito. Itu orang kikir tidak ada tonji. Mohon maaf deh adinda, kakanda, saudara-saudara, itu orang kalau kikir seke mohon maaf. Ada cara. Mungkin mau ikut sama teman tak, tapi bilang teman tak, mau ikut lagi kikir. Malas ke orang kasih ikut ki. Betul. Tapi kalau selalu ki berbagi itu bentuk dari syukur. Kembali ayatnya. Di saat engkau sudah capai cita-cita, engkau seolah-olah lupa bahwa dulu selalu meminta. Lalu apa yang terbaik setelah Allah kasih semua? Sampailah kalimat bersyukur dalam pencapaian. Bagaimana caranya bersyukur dalam pencapaian? Semakin kasih Allah banyak rezeki, semakin kita tawadu, semakin banyak bersyukur dengan mengucapkan minimal alhamdulillah.
Sudah kita terima tuh kita, alhamdulillah. Langsung dipanggil semua staf tak, bilang adakah 100? Enggak apa-apa, itu kan bersyukur. Nah ini uang. Ini uang yang kita kumpul. Mohon maaf. Nah biar kaya kita, tapi tidak sangka kita membagi-bagi kepada orang. Tidak berkah itu rezeki kita. Betul-betul? Halo? Rezeki. Tidak berkah itu rezeki kita. Apa maknanya tidak berkah rezeki? Makanya semakin banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya bisa menjadi kepala kantor. Alhamdulillah, berbagi rezeki Allah. Moga-moga anakku nanti lebih sukses ya Allah. Kalau begitu je hidup. Sekarang kita orang tua ini sukses. Mohon maaf, tidak pernah Allah memberikan garansi jaminan anak tak juga lebih sukses daripada kita. Tidak ada itu. Yang sukses hari ini, yang jadi bapak di samping saya, bapak kepala kantor, yang sukses itu adalah ayah dan ibunya. Ibu-ibu, mohon maaf, bapak-bapak, mohon maaf, kita ini dapat jabatan hari ini, yang sukses itu bukan kita, tapi ayah dan ibu kita. Kenapa? Nanti saya, bapak kepala kantor, kakanda di samping, di depanku semua, baru dikatakan sukses, lalu bersyukur-syukurnya, tentunya nanti dilihat bagaimana anak-anak tak semua. Mohon maaf, banyak itu orang sukses ayahnya tapi anak tidak kurang. Banyak orang sukses kaya ayahnya tapi anaknya tidak. Karena hidup ini bagaikan roda. Makanya roda yang baik di saat kita di atas, banyak-banyak bersyukur. Itulah tadi ayatnya. Kata Allah tadi, ayat yang kita dengarkan, jika engkau bersyukur, lalu engkau membagi dalam bentuk sedekah. Tapi jika engkau tidak mau, Allah Maha Kaya dan Maha memberi kepada siapa saja. Halo, kira-kira ada tidak yang rugi kalau kita bersyukur dalam bentuk sedekah-sedekah? Ada yang rugi ya? Seandainya ada orang rugi, maka pasti ada yang ceramahkan bahwa jangan banyak-banyak bersedekah. Coba misalnya ada orang rugi. Tidak pernah saya dapatkan ada orang yang membangun masjid 2 lalu mau berhenti. Tidak. Coba perhatikan ini, hal-hal yang umum kita lihat di depan. Ada orang membangun masjid 2 masjid dengan biaya bermiliar. Apakah dia sudah berhenti untuk membangun masjid ketiga? Oh tidak. Semakin dia membangun masjid yang ketiga dengan biaya lebih besar, secara akal kan uang banyak dipakai. Tapi karena dia bersyukur, maka turun ayatnya bahwa jika engkau banyak bersyukur kepadaku, la in zakartum la azidannakum, maka saya akan menambahkan. Ayo dibawa dalam kehidupan kita di kantor setiap hari. Setiap ada tamu tersenyum halo, tersenyum Karena mantau orang biar suaminya tidak mau tersenyum sama suaminya. Bagaimana tidak cepat tua? Bagaimana suami tidak tinggal di warkop? Itu kan dah saya tanya teman-teman di warkop. Kenapa gak suka sekali tinggal di warkop? Dia bilang tidak Ustaz, sini lagi duduk. Bilang enggak, saya enggak biasa Kak di warkop, tapi tidak kan sini lagi duduk supaya ditongi apa bedanya kopi di rumah dengan kopi di warkop. Masuk mak. Baru kau mau duduk, datang di pelayanannya. Assalamualaikum kakak Ustaz. Padada. Bersyukur kukuras. Baru senyum begitu, nah syukur mak. Langsung lupa bilang tua mak guys. Turun nih, duduk mak. Langsung bilang ngapa Ustaz? Ya beda toh. Nah, beda itu di rumah. Begitu duduk langsung bilang, Pak Ustaz mau minum susu atau kopi? Saya bilang, mau minum teh boleh, teh aja Ustaz, atau pakai susu? Ada. Caranya bicara, teh atau pakai susu? Langsung tongan tuh naon bilang, pakai susu dong. Jujur ki, Pak Kepala Kantor susah tidak minum susu. Jangan kita negatif thinking, susu memang ada. Selalu gitu cepat tua kalau selalu pikiran tak lain-lain. Singkat cerita, keluar mau pulang. Mas Das, beda toh?
Bilang, iya nih, beda. Betul ada kopi di rumah, betul ada teh di rumah, betul ada susu juga di rumah. Tapi beda di Karkom. Jadi ibu-ibu, bersyukurlah punya keluarga, bersyukurlah punya pekerjaan, maka pulang sebentar. Cara bersyukur sebagai seorang istri, berikan pelayanan terbaik untuk suamita. Bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik untuk suamita? Jangan hanya orang yang diberikan pelayanan terbaik. Pulang sebentar, ini kan awal tahun. Mungkin kemarin suka kor-koran sama suami. Minta maaf, Maki. Ambil tangannya suamita begitu sampai di kantor. Siapa tahu tidak satu kantor di suamita tuh. Langsung pulang pegang tangannya baru manja-manja bilang, kakak. Masya Allah. Biar kami dulu bilang begitu, jangan Maki dulu sambut Ki. Kalau bilang ada mau ada apanya. Yang mau dilakukan adalah langsung minta maaf. Langsung bilang, kakak, tadi saya dengar ceramah, bersyukurku punya suami yang baik, punya pekerjaan sama. Maafkan kakak kalau mungkin dulu pernah saya marah-marah sama kita. Ambil tangannya suami, dan suami itu paling senang kalau dicium tangannya. Dan supaya kelihatan lebih mesra, biarkan tetangga lihat. Cium tangannya suamita dengan mesra. Mau tidak? Ku kasih praktek begini. Adinda, ambil tangannya suamita baru kasih begini supaya tambah mesra. Maafkan lahir dan batin kakak. Ku cium tanganmu dengan harap maafmu yang ku tunggu. Dicium begini. Masih dua. Pasti bilang suamita, oh Adinda, setan apa yang masukin? Yang kedua mungkin dibilang suamita, oh Adinda, gelet-geletku kurasa. Bu, itu bentuk bersyukur. Datang tamu tak di kantor, layani, karena senyummu pun adalah sedekah. Nah, bukan hanya uang itu namanya sedekah. Ada orang datang kita layani. Melihat betul orang miskin, ingat Ki, saya selalu pakai prinsip begini, Adinda dan kita semua mau maaf kakanda bapak-bapak. Saya selalu punya prinsip. Di saat saya menolong orang, saya yakin anakku pun akan ada yang tolong nanti. Itu prinsip saya selalu saya pakai. Di saat saya membantu orang, akan ada juga orang yang akan membantu nanti anak-anakku dimanapun dia berada. Jadi tenang hidup tak. Tenang hidup tak karena apapun yang kita lakukan memang niatnya ibadah. Tapi mohon maaf, kapan kita dahulukan, saya tolong karena ada sesuatu yang diharapkan, mohon maaf, sudah tergadai kebaikan itu dengan niat yang kurang ikhlas di hadapan Allah. Tolong Maki. Belum tentu anak tak lebih sukses dibandingkan anaknya itu yang kita tolong hari ini. Maka jika kita selalu ikhlas bersyukur dengan selalu membantu orang, itu yang disebut dengan selalu mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Makanya sebelum disambung kita sama-sama istighfar dulu. Mungkin pernah kita mohon maaf tidak memberikan pelayanan terbaik untuk tamu yang pernah datang. Mohon maaf mungkin kita bedakan orang kaya, orang pejabat dan orang yang biasa aja menurut mata. Jadi mungkin kita ada baiknya istighfar, rangkaian dari doa dan zikir kita. Ayo sama-sama memohon kepada Allah supaya diampuni dosa kita. Yang sudah berlalu sudahlah, siapa sih yang tidak punya banyak dosa? Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita ulangi 3 kali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terakhir, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tolonglah orang, bantulah orang, itu bentuk dari bersyukur dalam capaian
nikmat yang Allah berikan, jangan susahkan orang. Maka semoga dengan istighfar ini di penghujung kita tausiah, insyaallah tahun ini 2024 tentu kita akan lebih baik karena kita mengerti hakikatnya berbuat baik yang kita lakukan akan kembali kepada anak-anak. Setiap kita tolong tamu tak nanti ingat hakikatnya. Bukankah juga ada anak tak yang masih kecil? Mau tidak anak tak ditolong oleh banyak orang? Kalau mau ditolong anak tak oleh banyak orang, kasih begitu memang maki sekarang. Ini yang disebut dengan investasi. Tolong maki orang. 200 orang pernah kita tolong. Bisa kita tolong sampai 500 orang sampai pensiun. Demi Allah, Allah Maha Kaya. Maka Allah pasti ada 500 orang juga yang akan tolong nanti anak. Mungkin kodong satu-satunya dia yang datang melamar pekerjaan, satu-satunya yang tidak punya dekeng contoh karena bukan pejabat di situ orang tuanya, tapi karena orang tuanya selalu menolong orang lain, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya, Allah yang akan meluluskannya. Kenapa? Karena kebaikan kita itu akan mengalir kepada anak-anak kita. Ini yang kadang kita tidak sadari, betul tidak? Ini yang kadang tidak sadari. Ustaz Ansar mohon maaf cerikit, tidak pernah ada mahasiswa itu yang susah dengan saya. Tidak pernah. Saya dulu pernah jadi ketua program studi S2, sudah banyak nih kepala dinas dan bupati mahasiswa. Enak mak, selalu ditelepon sama mahasiswa. Nggak pernah bilang Ustaz. Kapan dia bilang Ustaz berarti panggilan ceramah ini. Tapi kalau dia bilang Pak, berarti doa-doa aja ini. Jadi beda Pak. Kalau dia bilang Ustaz, ceramah lagi nih. Tapi kalau bilang Pak, bukan ceramah, tapi ada dong. Saya tanya, kenapa saya selalu dipanggil padahal kita sudah jadi pejabat? Dia bilang Pak, saya tidak pernah lupa kata-kata bahwa orang yang baik itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Ingat maki. Istri yang baik, saya yakin suami tak akan bergetar lututnya kalau meninggal. Kenapa bergetar lututnya? Karena kebaikan tak yang membuat dia tak mampu berdiri. Saking baiknya istrinya. Tapi kalau istri gerong-gerong, tidak ada jadi sini. Tidak ada jadi sini. Ulangi dong, tidak ada jadi sini. Di luar di sana banyak. Ya, memang tidak ada sini, sana aja ada. Di sana ada temanku tuh waktunya meninggal istrinya Pak Kepala Kantor. Mohon maaf ini kisah nyata gini, tapi kan tidak menyebut nama. Kutanya Ki, kenapa tidak keluar air matamu? Ambil pisau di situ supaya kelihatan bahwa ada tos sedimu. Dia bilang sudah aku kasih pisau ini mataku, nah tidak mau keluar air mataku. Langsung dia bilang kenapa tidak keluar air matamu? Nah istrimu itu meninggal. Dia bilang bagaimana kamu sedih? Nah itu istriku 20 tahun nggak lebih sama-sama. Itu jina baik kalau tanggal baru. Terus masuknya dia bilang, tiada hari tanpa kura-kura di rumah. Jadi mohon maaf dik, di sana jadi cerita. Di sini kan tidak ada tak. Jadi jangan kita tersinggung di sana aja. Baik, mohon maaf mungkin karena waktu yang membatasi. Motongi itu lanjutkan pekerjaan di penghujung nasihat, zikir dan doa ini hanya mengajak kepada kita semua yang tadinya kadang kita lalai bahwa hakikat berbuat baik itu adalah bentuk syukur kita dalam pencapaian. Maka mulai besok setiap ada tamu tak, layani dan ingat wajahnya anak tak, supaya mereka pun akan selalu dapat pertolongan dari orang lain. Kan kita tidak selamanya hidup bersama dengan anak-anak tak. Ada masanya. Kakandaku di sampingku Bapak Kepala Kantor, ada masanya pensiun Ki. Saya ada masanya berhenti tonga. Tapi anak tak nanti semakin kita baik, semakin kita menolong orang, maka itu adalah bentuk orang yang selalu berterima kasih dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kita tutup dengan zikir, tasbih, memohon hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan hati tak sudah berubah pelan-pelan. Yang tadinya masih jutek kalau ada tamu, nanti besok sudah berubah. Yang tadinya tidak mau melayani orang, sama saja perlakuannya. Kita akan ubah sifatnya karena ada juga anak tak yang mesti kita pikirkan. Kebaikan-kebaikan itu akan mengalir kepadanya. Ayo sama-sama bertasbih. Suara tak semua, lepaskan dan minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang lebih baik di tahun 2024. Dan kantor BPN Pangkep akan lebih baik nanti di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali kita ulangi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum terakhir berjanji di hadapan Allah untuk betul-betul merubah menjadi lebih baik di tahun ini, insyaallah. Sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Enak Pak Di, Ibu? Enak rasanya. Saya yakin besok itu berubah lebih baik. Coba mungkin. Kenapa Ustaz Ansar katakan saya yakin berubah lebih baik? Karena yang bicara ini hatiku, bukan akal, karena merasa lebih baik dibandingkan kita. Insya Allah. Praktekkan sebentar pulang, langsung cium tangannya suami kita. Besok jangan pergi sebelum minta izin juga sama suami. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada berkahnya. Kita tutup dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat semoga pikiran dan hati ini senantiasa dibukakan oleh Allah supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Ila hasinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.